Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 10. Dalam KBM saat ini, kita masuk dalam bab yang ke-7 dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya berharap semua murid untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk dalam materi. Hal pertama, kita akan membahas pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Roh Kudus dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh. Kata roh dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang artinya angin. Saya mau tanya nih, ada enggak ya di antara kalian yang bisa melihat angin? Saya percaya kita semua tidak ada yang bisa melihat angin. Angin itu tidak kelihatan. Dan kita juga tidak tahu angin itu warnanya apa. Tetapi kita bisa merasakan adanya angin tersebut. Begitu juga dengan roh. Kita tidak bisa melihat roh. Kita juga tidak tahu roh itu warnanya apa. Tetapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan belajar apa saja ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus memberi keberanian. Saya mengambil contoh kehidupan Daud. Daud yang masih remaja memiliki keberanian untuk melawan Goliat. Daud berani melawan Goliat bukan karena dia merasa hebat dan pintar, tetapi karena dia percaya bahwa Roh Kudus ada menyertai dia. Makanya dia berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45, dia berkata seperti ini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dan kita lihat hasilnya. Akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus memberi keberanian kepada Daud untuk melawan Goliat, sehingga Daud memperoleh kemenangan. Peran yang kedua adalah Roh Kudus memberi hidup dalam kekudusan. Kehidupan yang dipimpin oleh roh adalah kehidupan yang kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang berarti dipisahkan atau disucikan secara khusus untuk tujuan-tujuan yang khusus. Mungkin ada di antara kita yang bertanya seperti ini, hidup yang kudus itu seperti apa sih? Saya mengajak kita semua untuk belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi teladan hidup kudus dengan cara berani mengatakan yang benar, melaksanakannya, dan menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati dengan menolong orang lain, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang berdosa. Hal kedua, kita akan belajar dari Alkitab mengenai hidup yang dipimpin oleh roh. Yang pertama, kita akan lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan kepada kita semua saat ini bahwa roh yang ada pada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dengan kematian dan kebangkitannya, Ia telah mengalahkan maut dan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Hal ini berarti bahwa sebagai pengikut Kristus tidak ada alasan untuk kita takut bersaksi dan juga takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai remaja Kristen, mari
kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk memperkatakan kebenaran. Yang kedua, kita akan melihat dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai 13. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Dan saat itu Daud masih sangat muda. Wajahnya masih kemerah-merahan dan dia adalah anak bungsu dari Isai. Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja karena Tuhan melihat hatinya Daud, yaitu hati yang selalu memuji Tuhan, hati yang selalu menyembah Tuhan. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa saat Roh Tuhan ada dalam kita, maka kita akan memiliki hati yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, sebagai remaja Kristen, mari kita senantiasa memiliki hati yang selalu memuji Tuhan. Karena hati yang selalu memuji Tuhan adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat dalam Roma 8 ayat 1-11. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita telah memerdekakan kita, dan kita tidak lagi hidup dalam hukum dosa dan maut. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman maut. Dan sebagai remaja Kristen, saya mengajak kita semua, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar untuk setiap kehidupan kita. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan senantiasa menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, kita akan melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16. Dalam ayat ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan bicara tentang hidup kudus, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup kudus dalam ayat ini? Hidup kudus yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang pertama, hidup yang senantiasa menaruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan maksud hidup kudus yang kedua dalam ayat ini adalah Tuhan menghendaki supaya kita taat kepada Tuhan. Jangan menuruti hawa nafsu kita atau keinginan daging kita. Jadi, setelah kita membahas beberapa ayat firman Tuhan pada hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memberi kita keberanian dan memampukan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terus tingkatkan semangat belajar kalian, karena sebentar lagi sudah mau PAS. Selalu andalkan Tuhan, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.